Gua Umbul. Saya udah sampai di Gua Umbul. Dari rumah Abah Kyai Jubat itu kurang lebih ada kisaran setengah kilo lah, setengah kilo jalan kaki. Ini Gua Umbulnya. Ini Gua Umbul. Ini yang pernah Kyai Haji Syekh Hastari yang pernah datang ke sini, juga pernah bertapa di sini. Sultan Hasanuddin juga di sini. Ini namanya Gua Umbul, ya. Di sini bahasanya itu bahasa Jawa Serang ya, dan bahasa Sunda. Jadi ada dua bahasa di sini kalau kita ke sini. Kenapa dua bahasa? Kalau ditelisik ke belakang, yaitu Sunda itu dari Kerajaan Pajajaran, sedangkan bahasa Jawa Serang itu dari bahasanya Cirebon. Karena kan dulu sebelum Sultan Maulana Hasanuddin itu mengislamkan Banten, jadi ini dikuasai Kerajaan Pajajaran. Banten itu dikuasai Kerajaan Pajajaran, makanya ada campuran antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini bahasa Jawa Cirebon. Nanti kita ke dalam ke Gua Umbul. Ini Gua Umbul. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alas salam. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا ini suara orang katakan. Kamu bawa mau ke gua atau mau ada yang Gua Umbul. Udah sampai di Gua Umbul. Ini letak Gua Umbulnya. Ini dulu Sultan Hasanuddin, muridnya Syekh Jaliman, Syekh Hastari, Syekh Jamhari, dan beberapa murid Syekh Jaliman pernah bertapa di Gua Umbul ini. Ini letak Gua Umbul. Alhamdulillah kita udah nyampe. Jadi tadi pesan dari Ustadz Ubad sebelum ke Gua Umbul, kita ambil air wudhu dulu, ziarah dulu ke makamnya Syekh Jamhari.
lalu kita setelah nyampe kita lakukan azan. Setelah azan baru kita berselawat pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, Inilah dan share. makam dari Muhammad Syekh Jamari, salah satu murid dari Syekh Jaliman. Jadi kita sebelum ke Gua Umbul, kita ziarah dulu ke makamnya Syekh Muhammad Jamari. Lanjut setelah di Gua Umbul kita melakukan azan. Itu salah satu syarat yang saya dapatkan dari Abah Jubaid, anak dari Syekh Muhammad Jamari. Ini adalah makam Syekh Muhammad Jamari yang ada di Kampung Umbul, Desa Cikesal, Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Mesal Putra. Kali ini saya ada di Kampung Umbul, Desa Mongpok, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Ini yang kedua kali saya datang ke sini, tepatnya di Gua Umbul. Ini sekarang kondisi Gua Umbul yang sekarang, ini yang pertama, ini yang kedua. Kita lihat sekarang udah ada jembatan. Nanti kita masuk ke dalam. Yuk. Ya, sekarang saya ada di Gua Umbul. Ini Gua Umbul. Saya panggil di sini. Ini adalah Gua Umbul, situs bersejarah yang ada di Serang, Banten. Tepatnya ada di Kampung Gua Umbul, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Jadi yang pernah saya baca tentang sejarah Gua Umbul itu yaitu dari tulisannya dari cucunya Syekh Astari, bahwa Gua Umbul ini pernah tempat singgahnya Sultan Hasanuddin Banten dan beberapa ulama di Banten seperti Syekh Jaliman, Syekh Astari, Syekh Muhammad Jamari. Kita lihat Gua Umbulnya. Ini di dalamnya banyak sekali kelawar ya. Banyak sekali kelawar. Mudah-mudahan kedepannya situs bersejarah ini menjadi cagar budayanya untuk warga Serang atau Provinsi Banten. Jadi kalau misalnya
Jadi kalau misalnya warga Banten misalnya mau ke sini, keluar dari tol Ciujung Pragilan, gitu, dari Ciujung menuju ke Gua Umbul. Kondisi Gua Umbul, cuma sayang belum ada renovasi untuk situs sejarah Gua Umbul ini. Kita lihat untuk kesini butuh perjuangan, harus naik ke atas, belum dibuat tangga, dan saya harap untuk pemerintahan di Kabupaten Serang atau Provinsi Banten ada perhatian untuk situs sejarah Gua Umbul, karena ini sangat bersejarah bagi warga Serang. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan untuk tangga ini. Kalau tadi kita ke bawah ke Gua Umbul, nah ini sepertinya sambungan dari bawah ke sini. Ini Gua Umbul, sambungan dari Gua Umbul. Nah ini ulama kita ada Syekh Astari atau Syekh Jamhari, Syekh Jaliman, dan beberapa tokoh ulama seperti Sultan Hasanuddin juga pernah ngumpet di sini. Jadi kalau mau ke Gua Umbul ini, yang saya dapat info dari Abah Jubat, tokoh ustadz yang ada di kampung Gua Umbul, harus ziarah dulu ke makamnya Syekh Muhammad Jamhari. Setelah itu azan terlebih dahulu sebelum masuk ke Gua Umbul. Tadi kita udah lakukan, dan alhamdulillah tadi kita udah ke Gua Umbul. Ini sambungan dari Gua Umbul. Jadi tadi kita turun ke bawah, cuma saya nggak masuk. Ini bagian dari Gua Umbul juga. Jadi ini belakangnya dari Gua Umbul. Kita lihat. Ini ada tulisan Kelana. Saya kurang tahu ini apa. Tulisan warga sini atau tulisan dari zaman dulu. Tapi sebenarnya kayak tulisan dari warga sini. Kelana. Intinya saya baru baca itu Kelana. Nah, saya sama saudara saya, Bang Dedi. Bang Dedi, Ya. pernah ke sini ya, ke Gua Umbul ya sebelumnya? Ini yang keberapa kali nih Bang Dedi? Kalau saya hitung mungkin ada 9 kali lah. 9 kali. Bang Dedi kan orang Pematang nih, udah lama kan di Pematang. Pernah dengar tapi ya tentang Gua Umbul ya? Pernah dengar waktu itu masih tahap lagi ngaji lah di pesantren. Cerita apa yang didapat dari sejarahnya Gua Umbul? Karena waktu itu saya belum tahu tentang sejarahnya Gua Umbul, ya baru-baru kali ini aja, bahwa itu adalah tempat napak tilasnya para tokoh-tokoh Ulama ya, besar seperti Syekh Jaliman, Syekh Jamhari, ya terutama tokohnya lah Syekh Jaliman lah yang paling utama. Karena kan Syekh Jaliman itu adalah guru dari ke-9 murid yang waktu itu pernah saya bahas tentang Syekh Jamhari, Syekh Astari, Syekh Mustaya Binoang. Sebelumnya kan videonya juga udah saya upload. Syekh Jaliman adalah seorang guru besar dan banyak sekali muridnya, yang mungkin terhitung dari 9 muridnya yang ternama lah. Itu yang diketahui 9 murid ya. Sebenarnya lebih banyak lagi ya. Iya. Mungkin yang 9 itu mungkin ibaratnya angkatan pertama kalau dalam sekolah. Iya. Angkatan pertama 9 murid itu. Sebelumnya masih ada lagi ulama-ulama yang diajarkan oleh Syekh Jaliman. Jadi pernah masuk ke Gua Umbul nggak Bang Dedi? Ya baru sekali-kalinya, karena kemarin saya sempat masuk di dalam rangka pengen tahu apakah persembunyiannya seperti apa. Ya memang agak luas juga, karena sekarang udah ditempati banyak kelelawar. Ya sekarang agak sedikit ini juga perjalanannya sangat nggak kayak dulu mungkin ya. Udah nggak diurus, Tidak terurus ya. jadi jangan sekali-kali kita seolah kan ini tempat napak tilasnya para ulama-ulama, jadi kita hanya Ingin mengetahui sejarah
bukan untuk hal-hal mencari hal yang sesuatu yang tidak ada. Memang ada hal yang gaib, tapi itu urusan Allah kan. Iya, betul. Betul. Jadi kita jangan sampai lari pada hal yang Tidak diinginkan. ya, syirik apa. Katanya Bang Deddy bahwa Gua Umbul itu benar nggak bisa nembus ke Banten lama? Oh, itu kan baru katanya. Itu kan sejarah para aulia Allah. Mungkin mereka secara gaib mungkin bisa, tapi secara logika mungkin kita baru katanya. Itu kan kita tidak bisa mendebak urusan itu karena awalnya napak tilasnya para tokoh ulama seperti Syekh Hasanuddin, Syekh Jaliman. Mereka adalah tokoh-tokoh yang ulama di situ. Untuk apa-apa yang akan diperjuangkan dalam Islam atau bagaimana kita nggak tahu. Jadi intinya belum ada bukti ya bahwa Gua Umbul itu bisa tembus ke Banten lama. Karena sebenarnya dalam sejarahnya bahwa Gua Umbul itu tempat napak tilas beberapa ulama seperti Syekh Jaliman, terus Syekh Sultan Hasanuddin, Syekh Astarin, beberapa murid-muridnya Syekh Jaliman. Karena jadi baru katanya, jadi belum diteliti lebih dalam bahwa Gua Umbul itu bisa tembus ke Banten lama. Itu kita mendengar bahwa Syekh Jaliman asli dari Serang Unyur, karena waktu itu terjadi suatu peperangan, karena bukan dia kalah tapi mundur untuk mencari strategi, larilah ke daerah Gua Umbul ya. sini. Nah, disinilah tempat persembunyian terakhir dia di Gua Umbul ini, dengan napak tilasnya para tokoh-tokoh ulama besar dulu, Syekh Hasanuddin. Ya, disinilah di Gua Umbul. Jadi di Gua Umbul, Kampung Umbul, desa Mongpok, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Iya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih Bang Deddy. Iya. Informasi penjelasan dari Bang Deddy. Karena Bang Deddy ini adalah cicit dari Syekh Jaliman termasuk saya. Iya. Nanti kita sambung lagi. Iya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Mesal Putra. Saya sekarang ada di kediamannya Bapak Lurah Desa Mongpok, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Sebelah saya ada Lurah Mongpok, Pak Bana. Sebelah Pak Lurah ada Abah Jubat Mubarok, dan ada cucunya Syekh Jaliman, cicitnya Syekh Jaliman yaitu Ibu Siti Nurbaini, dan anaknya Abah Jubat Mubarok, Hosia. Pak Lurah, terima kasih. Saya dari keluarga besarnya Syekh Jaliman sudah diterima dengan baik oleh Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah. Maksud kedatangannya kami sini yaitu untuk silaturahim. Ini yang pertama kali saya datang ke sini, Pak Lurah. Maksud saya datang ke sini yaitu ingin memberitahu bahwa kita keluarga besar Syekh Jaliman sekarang sedang membentuk sebuah majelis, yaitu Majelis Syekh Jaliman Santri Sana Banten. Kebetulan ada di daerahnya Pak Lurah. Mohon dukungannya dari Pak Lurah. Terus terkait sebelumnya kan saya pernah ke Gua Umbul di desa Mongpok, Kampung Gua Umbul. Menurut Pak Lurah, bagaimana tentang Gua Umbul untuk kedepannya? Tujuan saya itu Pak, di kampung gua itu karena itu ada potensi buat desa juga ya. Rencananya itu buat wisata religi. Di situ kan ada 3 tempat itu Pak. Ke satu wisata religi itu ada penjarahan Abuya Jamhari. Ya, Syekh Muhammad Jamhari. Satu itu. Kedua, Guha itu kan namanya apa? Tapak Tirasnya itu Sultan Hasanuddin. Ketiga itu nanti rencananya yang tebing itu, pancuran itu buat dibikin wisata.
Mudah-mudahan terlaksana keinginan Pak Lurah, kita dukung bersama, dan kami dari keluarganya Syekh Jaliman dan keluarga besarnya Muhammad Syekh Jamhari, ada Abah Jubat juga mendukung penuh kedepannya untuk pembangunan di Gua Umbul kedepannya lebih maju lagi Pak Lurah ya. Maksudnya kedepannya nanti ada potensi untuk kemajuan ekonomi di lingkungan sekitarnya ya Pak Lurah. Oh ya Pak Lurah, saya mau tanya lagi nih, kalau Majelis Zikir Syekh Jaliman Pak Lurah mendukung ya? Insya Allah saya sepenuhnya siap mendukung itu. Untuk Majelis Zikir Syekh Jaliman Santri Sanga Banten. Tapi Pak Lurah sebelumnya udah tahu belum tentang cerita tentang Syekh Jaliman atau Syekh Muhammad Jamhari sebelumnya udah tahu belum? Pernah dengar ya? Pernah dengar. Bahwa ada Abuya yang bernama Syekh Jaliman dan Syekh Muhammad Jamhari. Iya. Keluarga. Ada pesan lagi nggak Pak Lurah untuk warga Mongkok? Ya, pesan saya bagi kepala desa Mongkok, mudah-mudahan tujuan saya untuk membangun desa Mongkok, terutamanya Goa Cilayang itu, untuk membuat pariwisata, mudah-mudahan ke depan masyarakat desa Mongkok saya minta partisipasinya agar tujuan misi saya ini tercapai, terlaksana. Oh ya, terus Pak Lurah nih ada pertanyaan juga nih. Sebenarnya itu Gua Umbul itu sebenarnya ada di daerah Mongkok atau Cilayang ya Pak Lurah? Posisinya itu Goa Cilayang itu adanya karena saya lihat dari peta tersennya juga itu Maksudnya masuk wilayah desa Mongkok. Oh, desa Mongkok berarti. Desa Mongkok. Sebenarnya goanya itu ada di di daerah Mongkok, berarti masuk ke kelurahan Mongkok ya? Kelurahan Mongkok maksudnya. Itu kan ada tuh yang nanya, bukannya itu di daerah Cilayang itu? Itu gimana tuh Pak Lurah? Itu sebatas nama untuk mempermudah kali ya? Karena itu desa Cilayang itu dekatnya perbatasan ya, dekatnya di Gua, jadi dia anak-anaknya mungkin itu nyebutnya Cilayang Gua karena dekat di Gua, cuman ya tetap itu tanahnya Gua itu Gua Mongkok maksudnya itu. Iya. Jadi intinya sama-sama untuk memajukan wisata di daerah Serang Banten. Jadi kita tidak ada batasan antara Cilayang dan Mongkok. Kita sama-sama masyarakat Indonesia ada di negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita bareng-bareng, jangan ada lagi itu Cilayang, itu Mongkok. Intinya kita bareng-bareng, kita kebersamaan. Itu Pak Abah Jubat ada pesan untuk warga atau untuk Majelis Zikir Syekh Jaliman Santri Sanga Banten. Kebetulan kan kita hari ini saya silaturahim ke Pak Lurah memperkenalkan atau hari ini sedang memberikan atau memperkenalkan tentang Majelis Zikir Syekh Jaliman ke Pak Lurah. Pak Abah Jubat ada tambahan atau pesan? Pesan dari saya, pertama, Majelis Zikir Syekh Jaliman Santri Sanga Banten yang sekarang keberadaannya di Kampung Umbul Buha, Desa Mongkok, Kecamatan Cikis, Kabupaten Serang. Harapan saya terbentuknya Majelis Zikir ini tiada lain untuk mempererat silaturahim dan agar kita bisa beribadah pada Yang Maha Kuasa lewatkan dikir-dikir. Kebetulan di Desa Mongkok, alhamdulillah pengajian mingguannya ada, bulannya ada, yang sekarang dibimbing oleh
Pak Lurah Bana. Mudah-mudahan Pak Lurah Bana juga sama mengikuti lurah-lurah yang sebelumnya, karena lurah-lurah yang dulu juga mengajak masyarakat agar pengajian, agar berzikir, bersolawat itu tujuannya. Dan saya berharap mudah-mudahan Pak Lurah ini panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya, mendukung betul dalam masalah program Majelis Dzikir dan Syekh Jaliman Santri Sangat Banten, dan adalah untuk memajukan masyarakat Mongpok umumnya, semuanya intinya Serang Banten lagi. Itu ya saya. Terima kasih Pak Abah Jibar. Bu Siti Nurbaini ada pesan? Untuk ini Majelis Dzikir Syekh Jaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah yang sudah memberikan waktunya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kedatangan saya ke sini kita makin mempererat ya Pak Lurah ya. Dan saya juga memperkenalkan diri adanya Majelis Dzikir Syekh Jaliman. Mudah-mudahan kedepannya makin tambah maju dengan adanya Majelis Dzikir ini, dan sama-sama kita ini ya Pak ya Pak Lurah, sama-sama membangun dengan adanya tadi sudah bercerita Pak Lurah ya, tadi katanya akan ada wisata religi, akan ada kemajuan di situ. Kita sama-sama memberikan inspirasinya lagi ya Pak Lurah ya untuk kemajuan dan dukungannya untuk Majelis Dzikir Syekh Jaliman. Terima kasih. Ya mungkin itu aja. Pak Lurah ada pesan lagi Pak Lurah? Udah ya, mungkin itu aja. Saya langsung dari kediamannya Pak Lurah di kampung Cipacung, Desa Mongpok, Kecamatan Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Saputra. Alhamdulillah saya sekarang ada di masjidnya Syekh Jaliman. Masjid Syekh Jaliman atau yang dikenal itu Masjid Baitul Mukmin, yaitu Masjid Syekh Jaliman. Berada di Kampung Bunar, Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilang, Serang, Banten. Syekh Jaliman yaitu guru besar dari ke-9 murid, yaitu Santri Sanga Banten. Jadi dulu ini Bunar adalah pesantren tertua yang ada di Kampung Bunar, Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilang, Serang, Banten. Ini adalah masjid pertama, masjid tertua di Kampung Bunar di Serang, Banten. Nanti kita akan tanya-tanya kupas tuntas dengan pengurus Masjid Syekh Jaliman. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share. Dulu ini masjidnya pesantrennya Syekh Jaliman. Dulu ini pesantrennya Syekh Jaliman di sini. Ini apa? Ya, Mbak ya. Ini dulu pesantrennya Syekh Jaliman. Nah, ini pesantrennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Saputra. Alhamdulillah saya sekarang ada di masjidnya Syekh Jaliman di Kampung Bunar, Desa Sukajadi, Kecamatan Kragilang, Serang, Banten. Bersama saya, di samping saya ada Ketua DKM Masjid Syekh Jaliman yaitu Haji Suhada. Di samping kiri saya ada Abah Jubat. Abah Jubat ini adalah anaknya dari Syekh Muhammad Jamari yang ada di Kampung Umbul, Desa Mongpok, Kampung Mongpok, Desa Mongpok, Ciksal, Serang, Banten. Di kiri saya ada cicitnya Syekh Jaliman, yaitu
Siti Nurbaini. Siti Nurbaini adalah anaknya dari Haja Nunung Muajah. Sebelahnya adalah kerabat dari saudaranya Haja Nunung Muajah, yaitu Ibu Tati Suhayati, dan sebelah kiri adalah anaknya Abah Jubat. Dan yang sebelah kanan yaitu Bapak Ahmad MD, kerabat dari kami juga. Mungkin langsung aja saya akan bertanya-tanya langsung tentang Masjid Syekh Jaliman yang ada di Kampung Bunar, Kecamatan Keragilan, Desa Sukajadi. Langsung sama Pak Haji Suhada. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik. Agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ingin bertanya-tanya nih Pak Haji tentang sekitar masjidnya Syekh Jaliman itu berdiri kapan ya Pak Haji? Yang saya tahu dari mulai semenjak saya lahir dan saya dewasa, saya pernah bertanya-tanya ke atasan atlet seumur saya. Beliau nanya juga sama yang atasannya lagi, setuanya dari dia, masjid ini walhasil nggak ada yang tahu. Jadi Berdirinya mah ya. apalagi bangunnya. Jadi Syekh Jaliman ini mungkin ini masjid yang pertama kali di Kampung Bunar ya. Jadi masjid tertua. Kalau untuk kita mah katanya setelah Banten begini. setelah Banten. Agung Banten begini. Tapi kita nggak tahu ya. Nggak tahu tahun berapa tahu. Jadi dari orang tuanya Pak Haji juga udah berdiri. Tahunnya nggak tahu. Untuk pemugarannya tahun berapa tuh Pak? Kalau untuk pemugaran saya 2 kali pemugaran. Pada waktu itu pada tahun 1984 kalau nggak salah, pada waktu saya baru lulus dari Sanawiyah 1984. Saya pada waktu itu juga berani secara total bangunnya. Pada waktu itu 84 ya, 84 itu baru yang dibuka cuma ganti gentengnya karena pada waktu itu rampung. Setelah itu setelah musyawarah lagi pada tahun 2006 saya kita bermusyawarah dengan masyarakat dari sekitar Kampung Bunar, Kampung Bunar masih yang terlepas kita musyawarah juga pada waktu itu karena pada waktu itu Abah juga Abah Jamari sudah meninggal pada waktu itu. Saya bersama masyarakat itu ingin membugar karena pada waktu itu pada waktu 2006 itu keadaan masjid kita udah sangat rapuh. Jadi dibugar lagi. Cuma sayang pada waktu itu nggak ada yang mengabadikan sebelum dibugarnya itu dipotong. Karena dulu emang kecil ya. Iya, pada waktu 2006 itu bersama masyarakat. Pada waktu itu ketuanya mungkin bukan saya, Pak. Sebelum Pak Haji ada lagi ya? Siapa tuh Pak? Padi. Oh, Lurah. Padi. Pada itu untuk kesininya ya termasuk saya menjadi sekretaris dari 2006 itu. Sekretaris pemugaran masjid ini. Ya, secara pada waktu itu saya juga ya mendawai buat membongkar masjid ini sampai 7 kali Jumatan. Sono jadi jarah jadi yang mendirikan masjid ini 7 Jumat kalau salah. Jadi sebelum pemugaran Pak Haji mengadakan jarak dulu ke makamnya Syekh Jaliman yang ada di Pematang. Jadi 7 kali ya Pak? 7 kali kalau salah. Izin dulu ya. Izin dulu lah kalau itu mah kita mah bentuknya ya minta izin lah. Cuma terserah itu yang diizin tawangannya. Jadi ini Pak Haji ini adalah ketua DKM Masjidnya Syekh Jaliman. Jadi sebenarnya tadi juga harusnya ada Pak Ustadz ya. Pak Ustadz siapa? Ustadz Saifi ini nggak bisa hadir berhalangan karena Lagi nganterin anaknya. lagi datang pergi ke Pandeglang nganterin anaknya pesantren ya. Ustadz siapa Pak Haji? Saifi. Ustadz Saifi. Jadi Ustadz Saifi dan
Haji Suada ini adalah ngurus DKM di masjidnya Syekh Hilman Kampung Bunar. Pak Haji, untuk pembangunan ini pernah ada keanehan-keanehan atau gimana Pak Haji? Oh iya benar. Gimana Pak Haji? Perlu diceritakan ya. Pada besok hari akan diputar, malam ininya umpama hari Minggu dibongkar semua. Pada malam itu, habis kita tawajuhin, diyasinin di sini di masjid ini, tiba-tiba jangan tidak langsung, yang dulunya situ ada kolam masjid, kolam kobok ya, buat mandi, Itu yang pertama kali ya. Pertama kali itu ada 2 tuh masjidnya, kolamnya. Pas itu tuh terjadi keanehan. Seperti apa tuh Pak Haji? Malam Jumat itu tawajuhin, pas itu keluar apa yang namanya lampu merah kayak di dalam air. Oh, bercahaya. Ada batu bisa beli. Tapi batunya nggak ada ya? Kan Cuma kelihatan. cuma kelihatan doang, coba ada bangsa 2 menit lagi. 2 menit. Di mana sih kalau air sejak bening itu keluar izinnya. Jadi mungkin itu salah satu tanda bahwa dirodoin ya. mungkin. Enggak Itu yang tahu. pertama menggiring siapa tuh Pak Haji? Pak Haji? Apa? Semuanya, Oh, semua. banyak orang ini. Karena habis kita nabajuin, habis yasinan gitu ya, kita bajuin. Pas lihat air keluar merah, kayak ada cahaya kayak dari dalam air. Nah setelah itu udah dia turunin tuh genteng sampai ke cor, sampai alhamdulillah sampai berjalan. Cor ini tadinya kan nggak ada tiang tengah ini, dulu pakai kayu, tapi sekarang ya alhamdulillah kayu cuma ini doang, cuma apa rem dan itu Pak, raja sudah busuk. Kalau ini masuknya ke ini ya, ke kelurahan Kejadi. Sukajadi ya, Pematang ya. Kalau dulu Slebu. Slebu ya. Dulu juga kan di sini Bunar itu pesantren yang terkenal ya Pak Haji ya. Kayak ini Pesantren sejarah tertua ya. ya, tertua. Dan menurut sejarah itu pada waktu saksinya ya nenek saya tuh yang yang saya ceritakan tadi. Oh. Nenek saya pernah diajak bersilaturahmi dengan anak muridnya saya Jaliman yang namanya Syah Sahih. Karena di sono nenek saya tuh dia bilang, nih kalau pengen tahu katanya nih Teteh Siti Aisyah Ibu Siti Fatimah ini dulunya saya minum makan di rumah dia. Saksi-saksi saya sampai Indonesia Oh, saya Lestari itu pernah di rumahnya neneknya Pak Haji ya. karena mondoknya di sini. Mondoknya di sini ya, pesantrennya di sini. Termasuk Pak Haji juga orang tuanya Syekh Muhammad Jamali di sini juga ya Pak ya, di Bunar. Ada pesan nggak Pak Haji untuk apa namanya warga sini untuk Masjid Syekh Jaliman ke depannya, pesan dari Pak Haji? Pesannya mau kita rawatlah kita karena masjid semenjak saya bersama masyarakat dibangun ya bukan kita berarti ngebangun menggampang gitu ya, rehabat gampang, tapi untuk menempati dan meramaikan masjid itu tolong ramaikan supaya artinya tiras Jaliman itu pakai ajarannya. Dia tuh hadis ada kalau dibilang ahli sorok ya kan ini ahli sorok. Jadi Pak Haji juga udah lama ya di sini ya berarti ya. Ya semenjak lahir saya di sini. Nenek aja kan, nenek di sini kan ya Pak Haji ya. Gitu. Ya. Semenjak 2006 sampai 2015 itu masih ngebangun ya sama berhenti. Karena yang tadi itu dari swadaya bukan sumbangan dari sana sini. Bukan ya. Swadaya itu saya katakan ya ada mau sedikit. Ada nggak, pernah nggak Pak Haji maksudnya tokoh nasional atau tokoh masyarakat di Banten ini yang pernah kesini ketemu Pak Haji? Belum pernah ya. Ya mudah-mudahan diangkatnya tentang sejarah Masjid Syekh Jaliman ada
ada perhatian pemerintah ya, ya, pemerintah khususnya pemerintah pusat atau daerah tanggungannya Syekh Jaliman. Gitu. Abah Jubat ada Pesan saya yang mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Pak Haji Suhada, harapannya itu masjid ini betul-betul diramaikan dengan berbagai acara, bermacam-macam acara, gitu ya, dikira sholawatan Yasin dan semacamnya. Dan saya di masjid ini tujuannya juga saya datang Haji akan memperkenalkan bahwa salah satu cicit Syekh Jaliman mempunyai cita-cita ingin meramaikan dan mengangkat nama baik orang tua yaitu Syekh Jaliman, sekaligus hari ini cicitnya Syekh Jaliman dan Kang Mahisa Putra mendirikan Majlis Dzikir Syekh Jaliman Santri Sanga Banten. Jadi ya Santri Sanga Banten itu riwayatnya yang pernah disuruh oleh Syekh Jaliman berholwat, bertapa di Gua Umbul. Dan Ibu Nurbaini ini mempunyai cita-cita ingin membuka lagi di sini ada pondok pesantren. Amin. Ya, doanya mudah-mudahan Ibu Nurbaini sekeluarga panjang umurnya, sehat jasmaninya, banyak uangnya untuk membangun pondok pesantren. Harapan. Mohon doa itulah dari saya. Jadi terima kasih Pak Haji Suhada telah mengurus masjidnya Syekh Jaliman. Mungkin kedepannya masjid Syekh Jaliman ada perhatian khusus dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Mungkin itu aja Pak Haji. Terima kasih. Salam sama rekan-rekan pengurus DKM, termasuk Pak Ustadz yang tadi dari Haji Ustadz Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulunya sejarahnya sebelum dibongkar masjid ini ada tempat wudhu, tempat mandi, tempat Sini ya? Iya di sini. Oh jadi ini dulunya ini kolam. Dulunya ini kolam. Jadi sebelum dipugar dulunya kolam. Tadi ya Dua sana lagi Pak Haji. dua biji lah. 2 biji ya di sini ya Pak Haji. Yang waktu itu yang bersinar itu di mana Pak Haji? Oh di sini. Ya dulu ini kolam. Tempat wudhu ya namanya ya. Dulu tempat mandi gimana? Oh tempat mandi yang pertama kali. Saya juga ingat. Kolam ini kolam, terus ini garis, ini kolam lagi pada sini. Oh. Dua petak kan tadinya. 2 peta. Samping dari ngambil airnya kalau lagi hujan ya jadinya dari karang-karang. Makanya ini kan keramiknya ini ngelepoi nih. Jadi ini pas kopang molek Udah 2 kali diganti. 2 kali. Oh 2 kali. Turun wae nih. Jadi ini kolam. Mendadak tadi. Samping jalan. Nah ini. Ini kolam pengganti ini. Ini kolam pengganti. Bola pengganti. Jangan diramin katanya kolamnya harus ada gantinya. Jadi yang di sana itu, nah ini di kolam. Ini tempat wudhu ya Pak Haji? Dapat dulu juga sama. Jadi Sekarang mah nggak bisa buat mandi, buat khusus buat dulu. Jadi tadinya itu kolamnya yang di depan yang tadi sempat ada sinar ya Pak Haji ya. Dipugar, setelah itu diuruk, sekarang terus tetap dibuatin kolam. Hilang ininya gitu. Biar tidak hilang keasliannya ya. Asliannya. Jadi ini tempat wudhu. Karena banyak orang di sekitar mana ya kata istilah kasarnya mah minta airnya itu tuh. Oh iya. Buat pada hati katanya. Mana dia begitu? Ada gitu. Ada banyak yang minta ini. Cuma katanya di sini Pak, ya sedang duduk buat lebar rumah. Jadinya di sini orang Kalau sekarang kan ini. Iya. Ya. Tapi tetap masih ada yang Masih ada di hari kali terus tetap masih ada yang mencari, masih ada yang mencari. Cuma dulu alami kolamnya gitu ya. Alami di rumah. Kalau ini kan ada bikinan dari orang. Tapi orang-orang yang sekitar ini kan cari kolam-kolam yang seperti ini. Iya. Nah, nih ikan dia. Airnya mancur.
tempat Wudhu. Kalau emang kalau yang dulu mesin dulu ya kayak gini ya, Pak Haji ya. Nih. Kalau wudhunya itu Pak Haji yang lama apa ya? Yang lama. Oh, ini. Keluungnya yang lama. Ini. Keluungnya yang lama. Nih. Dulunya mau panjang itu, sekitar 8 meter. Oh ini asli ya? Iya, keluungnya dari ini, dari apa? Dari apa namanya? Gebang. Dari Gebang. Nah ini keluung namanya. Keluungnya keluung gedung. Gebang. Ini asli nih. Asli. Ini asli dari Gebang. dari Gebang. Gebang. Ini pertama kali ya Pak Haji? Pertama kali. Kalau ininya mulai diganti ya? Jadi ganti ini mah. Baru kemarin ini. Mungkin udah ratusan tahun ini. Sama ini juga kali ya? Ini yang lama aja. Ini lama. Lama. Ini asli. Ini buatan baru kayak ini. Nah ini dalamnya masjid Syekh Jaliman. Tadinya Pak Haji? Udah. Ada ya. Tadinya ada tiang nggak? Nggak ada ya. Jadi ini bangunan barunya ya Pak Haji. 4 tiang. Tadinya emang nggak ada tiang. Mungkin tadinya mah kecil aja kali ya. Kecil artinya tiangnya pakai ini badak. Kalau mimbarnya ini Pak Haji? Mimbarnya dari dulu. Ini dari dulu. Ini aslinya. Unggarnya dari di depan itu moga dapat kerja keren. Dulunya mana ini? Ya bahasa masa aja biar. Yang aslinya. Yang aslinya. Ininya semua ya. Oh, ini aslinya nih. Yang ini baru nih. Oh, ini baru. Ini aslinya nih. Kayunya asli. Tadi Pak Haji yang cerita itu di mana yang ada? Oh, sekitar sini. Itu setelah pembangunan atau sebelum? Lagi berjalan. Oh, lagi berjalan. Pak Haji pernah lihat ada sinar. Ada sinar. Warnanya warna biru. Warna biru. Kalau tadi di kolam itu warna merah. oh, Kalau di sini warna biru. Warna kan bukan itu. Hitam dari itu. dulu bentuknya masjidnya berundak begini apa begini? Berundang ya. Banten persis kayak Banten. Kayak Banten. Memang tadi Pak Haji juga pernah bilang bahwa sebenarnya setelah masjid Banten itu yang kedua ya masjid di sini ya. Kayaknya menurut cerita dari orang-orang Bunar ya, orang-orang tua dulu ya, bahwa sesudah masjid di Banten, kedua ya masjid di Bunar ini. Sekali lagi saya mohon doanya ya terutama kepada Cicitnya Syekh Jaliman Dinruki, kami dari DKM Masjid Baitul Mu'min Syekh Jaliman Kampung Muda dan sebanyak kita memberikan minta doanya kepada semua pihak agar kami menjadi DKM setelah ditunjuk oleh masyarakat memimpin, artinya buat memimpin untuk kedepannya. Mari kita ramaikan Masjid Syekh Jaliman ini ke depan biar mendapatkan barokah dari Allah SWT. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makam Syekh Tubagus Muhi. Ini masuk ke dalam hutan ya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya dengan Wahyu Misal Putra sekarang bersama kakak saya, cucu dari Syekh Jaliman, Siti Nurbaini, ada juga cicit dari Tubagus Mufi, Mang Rahman, ada juga cucu dari Syekh Jaliman yaitu ibunda kami yaitu Haja Nunung Muaja, dan cicit dari Syekh Jaliman yaitu Bang Dedi. Alhamdulillah sekarang saya berada di makamnya Tubagus Mufi atau Syekh Tubagus Mufi di kampung Sampi, Desa Mongpok. Ini yang kedua kalinya saya datang ke sini. Nanti ibunda saya Haja Nunung Muaja akan mengganti dari kain di makam Syekh Tubagus Mufi. Kain
putih di kepalanya Syekh Tubagus Mukhi. Alhamdulillah kita sudah bertemu Syekh Tubagus Mukhi, cucu cicitnya sudah bertemu makamnya Syekh Tubagus Mukhi. Umi udah lama juga ya? Iya, udah lama pengen jarah. Jadi Umi ini pengen sekali, udah lama kita nggak jarah ke bapaknya, ayahandanya dari Syekh Jaliman, yaitu Syekh Tubagus Mukhi. Orangnya Syekh Muhammad Buang. Ya. Jadi ini adalah ini yang kedua kali saya kesini bersama ibunda saya, yaitu Hajah Nunung Muajah. Nunung Muajah adalah cucu dari Syekh Jaliman, dan ini adalah makamnya orang tuanya Syekh Jaliman, yaitu Tubagus Mukhi. Tubagus Mukhi mempunyai 3 putra. Yang pertama Syekh Jaliman, Haji Sali, dan Ki Mali. Jadi mempunyai 3 putra. Bang, kalau yang itu makamnya siapa, Bang? Mana? Haji Sali ini. Nah, ini Anaknya Muhyi itu. anaknya Tubagus Mukhi, ini Haji Sali, berarti adiknya Syekh Jaliman ya? Iya, Syekh Jaliman. Jadi yang diketahui Tubagus Mukhi itu mempunyai 3 putra. Itu kita baru tahunya itu doang ya? Iya. Jadi sepertinya anaknya banyak ya? Banyak lah. Anaknya. Jadi yang diketahui dari saudara-saudara mempunyai 3 putra, yaitu Syekh Jaliman, Syekh Jaliman, Haji Sali, dan Ki Mali. Ini makamnya Haji Sali. Haji Sali. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Misal Putra. Saya sekarang ada di Kampung Sampi, Desa Mompok, di Serang, Banten. Ini 2 kalinya saya silaturahim ke kediamannya Mang Rahman atau Mang Surahman, yaitu cicit dari Tubagus Mukhi. Ada di samping saya ada Ibu Siti Nurbaini, cicit dari Syekh Jaliman, dan ada ibunda kami yaitu Hajah Nunung Muajah, cucu dari Syekh Jaliman. Ada juga cicit dari Syekh Jaliman, ini anaknya dari Wanana, itu Bang Dedi. Langsung aja Mang Surahman atau Mang Rahman nih manggilnya? Ya, Rahman dan Surahman. Mang Surahman ya. Kita ngobrol-ngobrol santai Mang Surahman, karena di sini ada cucunya Syekh Jaliman. Ini Umi baru pertama kali di sini ya, Mi ya. Jadi kita tadi alhamdulillah sudah ziarah ke makamnya Syekh Tubagus Mukhi, dan kita langsung ngobrol-ngobrol aja ke Mang Rahman. Mang Rahman, ini review kembali nih ya. Kalau Tubagus Mukhi itu anaknya ada berapa? Ada berapa? Ada 3. 3 pengetahuan saya. Pertama itu kan Syekh Jaliman. Kedua itu Haji Sali. Ketiga ya ini Ki Mali. Ki Mali itu kakeknya dari kakek Mang Rahman ya. Iya. Mang Rahman. Benar ya, Mia? Iya. Iya, kalau nggak ada 3 mah. Ada 3 ya. sebenarnya banyak Saya nggak juga tahu baru doang. tahu, nggak tahu ke sana-sananya. Nggak tahu. Sebenarnya anak dari Syekh Tubagus Mukhi itu sebenarnya banyak ya, Mang ya. Banyak tahu mah turunnya itu. Cuma yang Yang tahu aja ya lah. Aja lah. yang tahu ingat itu ada 3 putra, itu Syekh Jaliman, Haji Sali, sama Ki Mali. Gitu. Kalau tadi Mbok siapa tadi? Yang tadi sempet kemarin tuh ngomong Mbok sih ya.
Boksira itu siapa? Boksira itu kan anaknya Haji Sali. Anaknya Haji Sali. Oh, anaknya Haji Sali. Boksira itu. Terus Mama Sipan. Iya. Umi ingat? Sipan. Iya. Iya. Sipan itu kan anak Boksira itu. Boksira ya anaknya Bisir. Iya dulu mah Bisirahnya sering ke Pematang. Lagi ke samping itu belum kawin katanya, bawa-bawa abang. Jadi Bu Haja Nunung Waja itu anaknya Haji Muhammad Buang. anak Haji Muhammad Buang gitu. Kalau Syekh Jalimin itu mempunyai anak ada berapa nih? 3. Kalau Muhammad Buang, Iya, Haji Muhammad Buang, terus Haji Bakar, terus Rasidi. Iya, Rasidi. Jadi ada 3 anak yaitu Kiai Haji Muhammad Buang, Abu Bakar dan Rasidi. Jadi 3 putra. Oh ya Mi, kalau waktu itu kemarin tuh sempat ada yang nanya di channelnya YouTube yang pertama kali saya kesini tentang membahas Tubagus Muhyi. Ada yang nanya kalau Hajat Rodiah, Hajat siapa? Ada siapa? Khadijah. Bukan anaknya itu, cucunya siapa? Muhammad Iqbal. Oh ini. Haji Rokbah. Haji Rokbah. Adiknya ini Boksira. Haji Rukbah itu. Coba bisa dijelasin. Mbah Haji Muhammad ini ya, bukan Haji Zaliman itu, Syekh Jaliman itu istrinya 2. Iya. Ya, yang satu ibu tua saya Haji Dewi Aisyah. Kalau yang satu istrinya orang Belaraja Hajah Hodijah namanya saya tahu. Dia mah di Bunan, pesantrennya di Bunan. Kalau di Pematang mah ibu tua Haji Dewi Aisyah. Kalau yang di Bunar Haji Daya. Ya anaknya Haji Rukbah, Haji Daya, si Yoyo. Ada laki-laki 1. Saya nggak tahu tuh laki namanya, lupa. Tapi itu Anak yang 4 ya nih. Itu anaknya Haji Daya, Haji Hijahnya. Bukan anak abah tua. Jadi abah tua cariin istri yang ada anaknya, yang janda gitu. Dapat itu janda anaknya 4. Tuh saya tahu. Jadi Haji Rukbah kawin sama orang Tirtayasa. Haji Rukbahnya tuh muridnya abah tua. Saya Jaliman juga pesantrennya. Dikawinin sama Kai Jamhari. Saya tahu. Terus dibawa abah tua nggak ada umur, dibawa pindah ke sono ke Tirtayasa. Terus merenah punya anak segala si Iqbal, itu dari Haji Rukbah. Jadi Syekh Jalimin itu mempunyai saya tahu 2 istri, mungkin mengikuti sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul yang ada waktu mengikuti sunnah Rasul, yaitu mencari istri yang ada anaknya dan yang mungkin yang tidak mampu kan. Kalau Nabi Muhammad kan sunnahnya Nabi Muhammad itu bagi janda-janda yang tidak mampu dan yang tidak punya pendapatan, makanya dinikahin sama Syekh Jaliman. Itu kan semua diberangkatin haji. Anak Tere juga mambang. Karena Haji Muhammad Buang pesantren di Mekah 8 tahun. Jadi berangkatin haji dah. Jadi Syekh Jaliman itu mempunyai 2 istri. Istri yang pertama yang bernama Dewi Aisyah mempunyai anak yaitu Kiai Haji Muhammad Buang. Iya. Terus Abu Bakar. Rasidi. Dari Haji Muhammad Buang mempunyai 7 ya? 7 apa 8? Anak. Apa sampai Nining, anak ini, Guloh, Rahmat, Sepo. 6 anak. Kalau dari istri yang kedua dari Syekh Jaliman mempunyai anak 4 ya? Iya, anak 4 itu pun anak diri. Jadi Syekh Jaliman nikah dengan janda mempunyai anak 4 yang diketahui ya. Jadinya. Kalau Mbok Rima tadi siapa? Boksira itu kan
ibunya ya bapaknya itu Haji Lima, apa ini Haji Salih. Haji Salih punya anak Mbok Sirah. Mbok Sirah punya anak pertama itu kalau nggak salah tuh, tapi Bersipan. Terus Mbok Kimah, Budiswati, Mbok Rasmi, anak terus Mbok Sauna. Tapi itu malah sajian bapak tuh. Kalau makamnya dari anaknya tuh Bagus Mufi kayak Sejaliman kan di Pematang. Kalau Haji Saleh sama Kimali di mana tuh makamnya? Sini kali ya. Nggak tahu tuh. Oh, nggak tahu ya. Iya. Kalau Kirampe mah tahu di sekolah. Kirampe itu anaknya dari Anak Kimali. Kimali ya. Kalau Kimali nggak tahu makamnya di mana, nggak tahu. Nggak tahu itu di mana. Oh. Namanya masih kecil kali dia. Kalau Kimali itu menarik, namanya itu hampir sama dengan Sultan Banten yang ketiga, yaitu Ali Mali ya. Itu Sultan Banten ada yang namanya Mali juga dari anaknya. Kan kalau Sultan Banten kan turun-temurun tuh. Yang pertama kan Sultan Banten, Sultan Hasanuddin. Yang kedua anaknya Sultan Maulana Yusuf. Yang ketiga ada lagi anaknya. Jadi turun-temurun. Ada lagi yang mau diobrolin Umi? Udah, sama saya waktu itu ya sama Abah tuh diajak jaraknya ke, yuk ke Mbah yuk, ke sana ke Sampi. Kalau Mbah yuk ke Sampi jalan kaki. Pernah Umi kesini pernah ya? Belum kawin. Enggak, maksudnya Umi pernah kesini lagi Pernah kecil. tuh masih kecil diajak-ajak ke Abah. Tuh makanya saya tuh saudara Abah mah banyaknya di Sampi. Ya ini termasuk Bang Rahman ini saudara kita. Iya, termasuk saudara kita ini. Kalau ini dari Kimali ya turunnya ya Kimali. Iya, termasuknya kayak orang Kimali juga dari Cemopi. Oh, jadi dulu Mbok Sirah itu lagi waktu ibu almarhum masih anak. Sering Kalau sakit ke rumah ibu. Sering. Orang saya tahu. Tahu tuh. Bang Saya Dedi. juga tahu kalau istirahat. Bang Dedi ini adalah anaknya dari Wanana. Wanana itu kakaknya dari Kakak Umi. Haja Nunung Muaja. Gimana Bang Dedi? Jadi Mbok Sirah itu dulu sering ke ibu kalau sehat atau lagi sakit ke sana, tidur di sana, mau kadang-kadang nginep di situ almarhum. Jadi sepengetahuan saya itu. Iya, Tapi turunannya tahu Bang Dedi? masih hidup Abah. Di sini juga ya? Keluarga dari sini. Ada masih lah. Maksudnya Pokoknya Jadi katanya juga dari kata Sampi Abah. jalan kaki ke Pematang itu ingin ketemu sama almarhum ibu. Iya ya, nyebrang Iya, sawah. sampai sering nanya-nanya keluarganya Haji Muhammad Bang kan jauh-jauh ke Umi jauh mungkin ya dekatnya ke ibu. Mungkin kalau dekat ke Umi juga mungkin. Bang Dedi tahu turunannya anaknya daerah sini. Tahu itu. Rumahnya itu sebelah. Oh, Sirit yang sering keluarganya. ini keluarga kita semua ya. Keluarga Terus besar. ini Umi sama Mang Rahman yang masalah Mongpok itu gimana ceritanya? Mongpok. Nyompok itu dulunya dari Banten itu pada nyompoknya di situ. Nyumput. Dari Belanda ya. Masa nyumputnya di situ. Dan di Gua Kumbul juga tempat nyumput. Mongpok dan Sampi. Sampi. Banyak. Kejar Belanda. Jadinya ngampi di Sampi tuh. Ayo orang ngampi di Sampi. Oke. Orang Banten pada ngampi. Pada Ngampi. Iya, Jadi di waktu Sampi. itu Banten, kalau yang saya tahu dari cerita-ceritanya, Banten itu dulu saat-saat jayanya itu Kesultanan Tirtayasa. Jadi kemarin saya sempat ngobrol juga kan sama Mang Rahman bahwa Syekh Tubagus Mukiye itu orang Tani ya. Iya. Orang Tani. Memang saat kerajaan dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten yang ke-5 kalau tidak salah, itu memang lebih mencondongkan ke pertanian dan ekonomi. Itu lebih lebih condong ke pertanian dan ekonomi. Itu yang diperhatikan sama Sultan Banten. Dan mungkin saat itu ada selisih antara Sultan Haji dan Sultan Tirtayasa. Jadi itu anak dan orang tua itu ribut di adu domba sama Belanda VOC. Mungkin saat perang itu mungkin orang-orang Banten lari ke sini, ke Sampi ini, makanya disebutnya Sampi atau Mongpok. Nyompok. Dulunya pada nyompok. Udah nyompok terus ngampi.
Makanya disebutnya katanya udah daerah Sampih. Karena dulunya Ngampih. Dan kita kemungkinan masih ada kesultanan dari Sultan Hasanuddin atau Sultan Tirtayasa, karena nasabnya mungkin kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Karena tapi kalau misalnya ditelusurin ke belakang, mungkin masih ada keturunan dari Sultan Hasanuddin, karena dari cerita dulu ini Mompok orang yang pertama kali itu Tubagus Muki ya, Tubagus Muki, makanya disebutnya Mompok atau Sampih. Dan dari cerita kemarin bahwa Tubagus Muki itu mempunyai apa namanya yang ini emas itu gentong emas dari Aceh, mungkin bawa dari Kesultanan Banten kemungkinan. Iya, ada gentong emas gitu, uang semua itu. Mungkin nah itu mungkin lari dari Banten, akhirnya lari dari Banten itu di sini nyompoknya, terus ke Sampih. Nah, makanya disebutnya katanya udah daerah Sampih. Nah itu tempat nyompok. Dan kemarin Mang Rahman juga sempat ngomong katanya bahwa ada kemarin Ki Gelung ya, Eyang Gelung. Ada yang panggilan Gelung itu, ada yang panggilan Memparang. Seperti Hamim Idrus Memparang. Nah ini Bang Deddy juga kemarin sempat dengar dari cerita bahwa Ki Gelung itu ada di daerah Pandeglang. Pandeglang itu benar, Memparang itu ada lagi bahasa Memparang itu orang. Bener berarti kayaknya di sana. Muhayyikan bin Hamim, Hamim bin Idrus bin Memparang atau yang Gelung. Kenapa disebut Gelung? Rambutnya panjang dan Memparang itu membuat parang, karena memang dulu mungkin dari Kesultanan Banten kan membuat parang. Tapi yang menarik di sini saya juga sempat baca bahwa Ki Gelung juga ada di Cirebon. Kalau yang di Cirebon bahwa Ki Gelung itu sebenarnya dari Tanah Syam itu dari Jazirah Arab, bahwa Ki Gelung datang ke Nusantara, dia sempat ke Malaka, ketemu sama dari kerajaannya Sultan Hasanuddin. Kerajaannya Syarif Hidayatullah adalah Sultan Gunung Jati, dan dia bertemu sama Sunan Gunung Jati, minta dipotong rambutnya, dan hanya Sultan Syarif Hidayatullah yang bisa memotong rambutnya Ki Gelung itu. Saya sempat baca juga bahwa Ki Gelung itu ada di daerah Cirebon, dan tapi kalau itu dari Jazirah Arab, dan pernah di Mesir juga ada keturunannya yang dari Mesir. Dari Mesir. Iya, dan saya ini sangat menarik karena Sen Jaliman juga kan pernah di Mesir juga kan? Iya. Pernah di Mesir, dia pesantren di sana sama Tubagus Muki di pesantren ini di Mesir berapa tahun di sana. Gitu. Dan ahli kitab ini hampir sama Ki Gelung yang ada di Cirebon, dia juga ahli kitab yang paling masyhur, hampir sama. Tapi Allahu a'lam, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang lebih tahu. Kita keturunannya hanya mendoakan semoga arwah nenek moyang kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin saja, jadi kan tadi bilang di Pandeglang ya. Ada Ki Gelung, Memparang itu ada bahasa Memparang itu. Iya, mungkin saja ini tapak tilasnya. Tadi kan Pak Wahyu juga bilang ada juga katanya dari Cirebon. Itu mungkin ada satu pautnya. Saya membaca mungkin ada. daerah seperti lewat. Jadi di daerah Pandeglang juga ada Ki Gelung dan ada nama Memparang. Mungkin itu masih misteri bagi kita. Tapi kita tetap doakan yang terbaik buat nenek moyang kita. Makanya kita masih menelusuri jejak-jejak sejarah sama majelis fikih Jaliman santri sahabat. Ada lagi obrolannya? Sama Banten. Udah nggak ada. Mau makan mahali di bunda kami yaitu
Haja Nunung aja datang ke sini ya Mi ya. Iya. Ini yang pertama kali bertemu sama Mang Rahman. Sebenarnya Umi ini dari dulu udah sering kesini, lagi kecil sering digendong sama Abah Kiai Haji Muhammad Buang. Sampai. Dibawa ke sana. Ayo kita Kamu Rahmat sering di sini tuh. Iya. Ya, kalau Mang Rahmat adalah Banyak saudara. adiknya Umi. Mang Rahmat Iya, adiknya Umi. iya termasuk. Rahmat lah. Sering ke sini. Pengalamannya ada saya jadi. Mungkin itu aja. Nanti kita bahas terus, kita telusuri terus jejak-jejak Syekh Jaliman. Saya langsung dari kediamannya Mang Rahman di Kampung Sampi, Desa Mongkok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kemana tanah mama? Iya. Alhamdulillah sekarang kita sudah bertemu sama keluarganya Mbok Sira. Amin. Mbok Sira adalah anaknya dari Haji Sali adalah adiknya dari Syekh Jaliman, dan ini adalah anaknya Mbok Sira. Siapa namanya? Mbok Kima. Dan ini siapa Mbok Ati? Saudara, anak dari anaknya Mbok Sira. Jadi ini adik kakak ya? Tinggal dua. Alhamdulillah. Ini cucunya saya Jaliman. Jadi ini semua bersaudara. Kalau yang ini adalah anaknya dari Kiai Haji Muhammad Buang. Ini cucunya saya Jaliman. Ini juga sama. Cucunya dari Haji Sali. Ini cucunya Haji Sali. Sama aja ya. Sama. Mungkin juga. Teteh nih kayak ya. Buyut ya. Kita buyut. Teteh nih kayak Jaliman. Bapak ya. Petua. Kita petua maniku. Ya. Kabe. Dan katanya. Haji Sali di sana ya? Ada siapa tanya ngebuang itu ya. Yang ada mau ngebuang. Alhamdulillah ini kita sudah bertemu semua di kampung Sampi, Desa Mongkok. Alhamdulillah sudah bertemu kedua cucunya dari Tubagus Muki. Nanti teteh kesini lagi. Teteh amin. Amin. Sehat terus ya Mbok ya? Amin sehat. Yang penting aja sehat, adanya sehat. Wow nih ya, aku nih kaji ya, kaji ketuk. Sinta nih kan? Kaji. Ampura beda di kapen ya, ngajunya ya. Mau ini kuburan, mau ngajiin. Iya. Ibu aja ya, pura puja. Mau ngajiin di kuburan. Iya. Kita nanti langsung pamit mau pulang. Iya enggak apa-apa. Mau rumah itu gua umbul. Oh coba di sana. Iya enggak apa-apa. Kok mah gampang kok ya deh. Ya bu ya tapi sinjik kin kalau kin pun ko sinjik pun kin buyutnya. Ingat saya ke Abah. Kalau saya berarti cicit ya. Iya disali kan sekolah baju buang. Apa? Buyut mai keke, buyut mai bune. Ya jadi kita gaji. Cicit gitu. Cicit ya. Terus pokoknya berdedek kita kin di pada berana makan. Iya si Agus kah? Ini bahasanya bahasa bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa kata ya. Serang, Maaf bahasa ngomong ya. Cirebon. Ya Indonesia